ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya nih, bagaimana sikap kita di antara tengah-tengah umat yang sama sekali tidak mengenal sunnah dan jahil sekali tentang ilmu agama? Gimana antara siapa? Hah? Antara siapa? Di antara masyarakat yang tidak mengenal sunnah dan jahil sekali ilmu agama dan tidak mengenal sama sekali itu, merasa menyepelekan hadis, jadi merasa jauh dari agama lah. Sikap kita gimana tuh? Sebentar. Jadi masyarakat jauh dari ilmu agama, terus? Jadi pemahamannya kebanyakan bid'ah. Terus? Nggak mengenal sunnah. Sikap kita sama mereka Ya, gimana? Kita sampaikan tapi mereka nggak ngerti. Iya. Jadi sudah sampaikan kebaikan, tapi kadang sebagian dari masyarakat jauh dari ilmu agama atau lebih banyak mengenal bid'ah, tidak menerima akan hal tersebut. Itu fungsinya di situ sebenarnya, fungsinya berdakwah di jalan Allah. Iya. Menyampaikan ilmu dan kebaikan. Sebab ilmu itu kadang tidak cukup disampaikan sekali, 2 kali. Kadang perlu disampaikan berkali-kali, berulang-ulang. Jangankan terhadap orang yang belum menerima. Orang yang sudah menerima pun, ada pembahasan agama itu selalu diulangi. Seperti pembahasan tauhid ini. Pembahasan tauhid ini proyek umur. Harus kita makmurkan hari-hari kita dengannya. Kita makmurkan hari-hari kita dengannya. Itu harusnya kita perhatikan. Jadi pada orang yang sudah kenal kebaikan saja ada hal yang perlu diulangi. Untuk apa? Supaya kebaikan itu semakin menjiwa pada dirinya, semakin meresap pada hatinya, sehingga dia lebih mudah mengerjakannya. Apalagi dengan orang yang dia belum mengenal petunjuk, belum mengenal sunnah, terbiasa dengan bid'ah. Mungkin ada sebagian orang dari kecilnya dididik seperti itu. Orang-orang di sekitarnya seperti itu. Iya. Ketika merubah kebiasaan mereka, itu perlu waktu. Dan perlu pengulangan. Karena itu jangan bosan-bosan untuk mengulangi. Dan jangan pesimis. Iya. Putus asa. Dan juga jangan berburuk sangka. Oh, ini saya sudah nasihati begini-begini aja. Biarin aja. Enggak, itu kata-kata yang bagus itu dakwah di jalan Allah. Itu kadang bermanfaat hari ini, kadang bermanfaat besok, lusa. Dan itu kita sudah buktikan ya. Ada orang-orang yang kita bicarai, malah kita debat kadang pada sebagian keadaan. Itu subhanallah, apa yang diucapkan pada hari itu masuk, dia pegang, tapi belum dia terima. Tapi karena dia sudah tahu itu, ya datang suatu masa Allah beri hidayah. Oh, rupanya kemarin Ustadz yang kemarin itu benar ucapannya. Akhirnya dia rujuk kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Karena itu jangan berburuk sangka dan berkecil hati terhadap apa yang disampaikan. Kita perlu berbaik sangka kepada Allah, perlu semangat, punya harapan yang baik. Ya, seperti seorang nabi dihikayatkan oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Sebagian ulama mengatakan bahwa nabi ketika menghikayatkan seorang nabi, ada yang mengatakan bahwa yang beliau hikayatkan itu dirinya sendiri. Jelas Nabi Muhammad SAW menghikayatkan seorang nabi, dia sudah dipukul oleh kaumnya.
Ini Nabi ini dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah. Tapi bersamaan dengan itu dia hanya berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka ini tidak tahu. Mereka tidak mengetahui. Itu subhanallah, kita perlu hal yang seperti itu. Dan seperti ucapan Nabi SAW, Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Sampai disebutkan hingga orang berjalan dari Son'a kemana akan dalam kondisi aman. Kemudian Nabi mengingatkan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Karena itu seorang yang di atas kebaikan, cukup dia belajar ilmu, berusaha mengamalkannya, dan mendakwakannya, bersabar di atasnya, maka itu sudah pokok kebaikan dan keberuntungan. Pokok kebaikan dan keberuntungan. Dia belajar, mengamalkan, mendakwakannya, dan bersabar, maka itu sudah pokok kebaikannya. Di dalam kehidupannya, insya Allah bersama dengan hari-hari nanti, dia akan melihat kebaikan. Dia akan melihat kebaikan. Dan alhamdulillah untuk saat ini, sunnah itu berkembang dengan sangat pesatnya. Iya. Dari Sabang sampai ke Merauke sana. Datang ke tempat mana saja, ke desa-desa, kampung-kampung. Ya. Akan ketemu dengan orang-orang yang belajar sunnah. Dan ini dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ahli sunnah. Terhadap dakwah sunnah. Ya, sisa kewajiban kita bagaimana memeliharanya. Dengan belajar yang lebih mendalam, mengamalkan apa yang kita pelajari, berlaku hikmah dan lemah lembut kepada manusia, dan banyak memaafkan. InsyaAllah ta'ala dengan hal tersebut, dakwah itu akan semakin berkembang luas di tengah manusia dan semakin terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan akan semakin kuat kebersamaan kaum muslimin di dalam negeri mereka. Ya wallahu ta'ala alam.